Oke, sudah bisa lihat screen ya. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita ketemu lagi gitu ya, untuk mata kuliah yang berbeda dari semester lalu. Kalau semester lalu kita bertemu di manajemen pemasaran jasa gitu ya. Sekarang kita tentang kualitas. Dan karena ini semesternya semester 8, istilahnya teman-teman ini kan sudah senior dan hampir lulus gitu ya. Harapannya juga nanti apa yang kita bisa dapat bisa diaplikasikan gitu. Dan saya lebih banyak mungkin nanti kalau biar diskusi sama-sama kayak kemarin ya, tapi mungkin lebih intens, lebih banyak lagi masukan atau kita ngobrolin gitu ya. Karena kan semester 8 ini kan harusnya sudah bisa mengaplikasikan apa yang sudah didapat semuanya dari semester 1 sampai semester 7 gitu ya. Dan sudah bisa berpikir secara kritis kira-kira apa sih yang kita bisa lakukan gitu ya. Terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan manajemen. Dan manajemen kualitas ini kan bisa berkaitan juga dengan jasa ataupun produk. Ya, gimana kita mengatur produk ataupun jasa yang kita punya sehingga bisa memiliki kualitas yang baik. Ya kan? Seperti misalkan kemarin beberapa seperti Mas Anang, misalkan saya masih ingat masih punya usaha gitu ya. Terus ada beberapa teman yang lain sepertinya juga punya usaha yang lain gitu ya. Ataupun mungkin ada yang bisa nanti bekerja di di hotel ataupun entah jadi misalkan jadi sales manager hotel atau mungkin bekerja di perusahaan gitu ya, jadi manajer ataupun siapa tahu mungkin ada yang jadi manajer produksi misalkan seperti itu. Karena ini berkaitan erat ya kan, semuanya itu berkaitan ya, terutama kalau ada juga mungkin berkaitan dengan manajemen proyek gitu ya. Kalau teman-teman juga belajar manajemen proyek, ya bagaimana kita misalkan nanti ada yang ikut proyek jadi manajer apa ataupun jadi misalkan ikut kerja di Wika ya, Wijaya Karya misalkan. Ya kan, kalau di Indonesia itu salah satu perusahaan konstruktor besar punyanya BUMN yang dipunyai oleh BUMN gitu ya, Wijaya Karya atau yang lainnya, Utama Karya dan lain-lain. Ya, jadi ini kita akan seperti ya kita teman-teman summarize lah, rangkum gitu ya apa yang sudah kita pelajari bisa dikaitkan dengan konsep yang lain ataupun dengan pengalaman yang lain seperti itu. Oke, ya jadi tidak semata-mata hanya tentang oke kita belajar manajemen kualitas tapi ya sudah itu aja, tapi kita bisa kaitkan dengan konsep jasa misalkan. Kemarin kita tahu bahwa service dominan logik gitu ya, atau yang pernah kita pelajari yang lainnya, bagaimana kita memasarkan jasa. Nah, ketika kita memasarkan jasa, tentu kita juga harus memberikan kualitas yang terbaik kepada kepada konsumen. Cuma kalau jasa itu kan kalau jasa itu kan produknya intangible ya, atau tidak bisa disentuh. Tapi kalau kita punya produk barang gitu ya, misalkan kita beli sampo atau kosmetik gitu ya, seperti itu kan pasti kita butuh yang namanya produk itu ada di tangan gitu ya. Nah, itu termasuk nanti pak kemasan dan seterusnya. Belum lagi kalau kita sekarang akhir-akhir ini kita berbicara tentang kualitas, itu juga harus mempertimbangkan kalau sekarang itu ESG ya, environmental sustainability dan environmental sustainability goal. Ya, jadi kita harus memperhatikan bagaimana produk ataupun jasa yang kita punya itu harus bisa mengandung itu, unsur itu. Ya, bagaimana untuk mendukung
sustainabilitas atau apa, keberlangsungan dari lingkungan. Ya, itu yang sekarang juga lagi banyak dibahas. Ya, ESG itu juga salah satu topik yang bisa dilihat. Kalau teman-teman harus mikir apa karya ilmiah gitu ya, itu mungkin juga terkait dengan ESG itu juga cukup menantang untuk dilihat, melihat ketersiapan Indonesia, apalagi Indonesia ini kan sekarang lagi ingin hilirisasi produk, ya hilirisasi hasil-hasil tambang kita, ya jadi tidak kita itu kan kebanyakan bahan mentah diekspor aja gitu ya, istilahnya seperti itu. Tapi pemerintah yang sekarang berusaha untuk mencoba produknya diolah dulu di Indonesia, ya. Produknya diolah dulu di Indonesia, baru nanti produk setengah jadi itu dibawa ke luar. Nah, itu kan kita punya nilai tambah. Oke, jadi misalkan yang barangnya kalau barang mentah itu dihargai 100, mungkin di sini bisa jadi 500 atau bahkan 1000. Ya, tapi ketika kita melakukan pengolahan itu, kita harus memperhatikan juga sumber lingkungan. Ya, jadi kita harus misalkan limbahnya ataupun juga keberlangsungan dari limbah jadi ketika kita menambang misalkan kita harus memperhatikan bahwa jangan diambil dikeruk habis seperti itu ya atau gimana untuk memperhatikan keberlangsungan dari lingkungan tersebut. Ya, nah ini kedepannya kalau ini bisa berjalan dengan baik, Indonesia akan lebih maju dan tentunya juga butuh sumber daya manusia yang siap bekerja seperti misalkan dari teman-teman UT gitu ya. Nah, nanti kan banyak peluang-peluang yang bisa digarap seperti itu ketika Indonesia sudah bisa menaikkan posisi tawarnya gitu ya, seperti itu. Karena selama ini Indonesia itu kan hanya ekspor bahan mentah. Kita itu dapatnya sedikit banget kalau bahan mentah. Ya, nanti kita impor lagi barang jadinya. Nah, itu kan salah satu yang kita jual murah, terus kita beli lagi mahal, misalkan seperti itu. Nah, itu kan kita rugi akhirnya. Ya, nah ini yang bisa dikerjakan, ya, yang bisa kita lihat. Dan sebagai teman-teman yang sudah S1, mungkin nanti ada yang mungkin juga lanjut S2. Ya, kemarin seperti angkatan yang tahun lalu itu Mbak Dwi siapa ya, itu mau S2 katanya dan seterusnya, ya kan? Amin. Ya, nah itu Mas Anang mau S2 mungkin. Nah, ya kan? Amin. Seperti itu. Jadi, nah nanti kan berkembang pendalaman seperti itu bisa diterapkan untuk ketika kita bekerja ataupun kepada masyarakat juga. Nah, itu. Oke. Nah, balik ke kualitas ya, manajemen. Nah, sebelumnya aturannya sama gitu ya. Sama seperti biasa, tiap minggu ada diskusi yang harus diisi gitu. Terus nanti ada 3 tugas. Ya, tugas 1 itu di pertemuan 3, tugas 2 itu ada di pertemuan 5, dan tugas 3 itu ada di pertemuan 7. Ya, sama apa yang sudah kita lakukan. Cuma satu hal diskusi gitu ya, karena kemarin saya lihat itu ada timeline ketika di UT itu ada timeline bahwa diskusi tutorial itu kan ada timeline 1 minggu ya, tutorial webnya. Jadi ininya yang di LS layar itu ada 1 minggu. Nah, untuk diskusi, nah saya extend jadi 2 minggu gitu ya. Jadi nanti diskusi 1 itu harus diisi dalam waktu 3 minggu, seperti itu. 2 minggu, sorry. Seperti ini, misalkan diskusi 1
saya batasi sampai tanggal 27 Oktober. 27 Oktober. Nanti diskusi 2 saya batasi sampai 2 November seperti itu. Jadi saya tarik ke belakang 2 minggu lah, sekitar 2 minggu sampai 3 minggu nanti. 2 minggu, tapi 2 minggunya itu bisa Kamis, Jumat, atau Sabtu seperti itu. Bisa dilihat gitu ya. Itu sudah saya taruh diskusi 1 dan diskusi 2 gitu ya. Dan materi juga sudah saya masukkan di sini. Jadi tetap sama, kita basisnya menggunakan si layar ini kita manfaatkan. Karena ini sudah ada software dari UT. Jadi kita tinggal hanya memanfaatkannya. Oke, Mohon itu maaf Pak, memotong sebentar. ya gimana? Akun saya masih sama pada sebelumnya itu Pak, nggak nampilin semua. Oh Jadi iya, nanti Thomas. jika berkenan, Oh, iya, jika kirim berkenan aja nanti nanti bisa, by email atau iya, by email. By email aja Mas biar ada rekamannya. Kalau lain itu kadang nanti kalau pas saya kehapus, saya lupa tiba-tiba kehapus gitu. Anu, baik Pak, ya emailnya masih ada toh? masih Pak. Ya, oke oke. Kenapa ya kok nggak bisa? Udah tanya lapor ke UT Pusat atau anu? Sudah Pak, tapi nggak ada perubahan sama sekali. Oh, Bapel juga udah ditanyain. Udah semua Pak. Dari sini sana sudah semua, nggak ada perubahan. Oh, ya udah nanti kalau nggak ada ya udah sementara apa namanya pakai email atau email aja biar nanti saya bisa ada rekapannya. Kalau email kan jarang nggak pernah saya hapus. Oke. Terus sama nanti ketika ada diskusi seperti itu silahkan nanti seperti sama yang tahun sebelum apa pertemuan mata kuliah sebelumnya gitu ya. Harapannya nanti kita bisa diskusi seperti itu selama tutorial web dan nanti sama dapat keaktifan untuk diskusinya gitu ya. Terus kalau dari presensi nanti dibantu oleh Mbak Dewi ya. Oke, seperti itu. Kira-kira ada mau yang ditambahkan dulu? Atau ada masukan? Untuk RAT-nya modul sesuai ada dari modul saya mengikuti dan itu kita ada 8 sesi sampai dengan awal Desember nanti gitu ya. Terus modulnya sepertinya sekarang sudah bisa diakses online. Saya lupa kemarin apa ya. Saya lupa alamatnya, tapi kemarin sempat dikirimin nanti saya cek lagi. Itu ada dan kita pakai modul yang ini atau teman-teman kalau sudah ada modulnya secara tercetak ya dari Dorothea Wahyu Aryani ya. Oke. Itu di sini ada 9 mata kuliah 9 bahasan, pokok bahasan ya yang apa ada di saya juga sudah sampaikan di RAT-nya gitu ya bahwa nanti kita akan membahas tentang prinsip dasar kualitas dan seterusnya terkait dengan manajemen kualitas, terus total quality management. Terus nanti kita akan bahas sedikit tentang standarisasi gitu ya. Standarisasi produk ya. Kita kalau internasional itu ada yang namanya ISO ya, International Standard Organization. Dia punya beberapa standar dengan beberapa nomor-nomor standar yang ada gitu ya. Ada 9001 tentang manajemen kualitas dan seterusnya. Ada nanti tentang IT sendiri juga ada ya tentang tata kelola itu juga ada dan seterusnya. Jadi terus di Indonesia sendiri juga sebenarnya punya standar gitu ya yang disebut dengan SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Ya, terus kalau di lingkungan perguruan tinggi itu sekarang kalau dulu ada namanya akreditasi dari BAN PT gitu ya.
Ataupun sekarang juga ada akreditasi dari profesional, istilahnya dari lembaga apa sih? Kayak lembaga akreditasi mandiri LAM namanya. Lembaga akreditasi mandiri. Seperti itu kalau di Indonesia. Oke, terus setelah itu nanti ada kepemimpinan kualitas, ya bagaimana seorang pemimpin itu bisa membawa suatu efektivitas sehingga bisa menerapkan manajemen-manajemen kualitas yang ada. Seperti itu. Terus, nah ini juga kita kaitkan lagi dengan manajemen kualitas jasa, ya karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa jasa itu kan intangible, artinya tidak bisa disentuh gitu ya. Nah, kita butuh suatu hal yang lain ya untuk itu, maka kita bisa menggunakan konsep total quality service gitu. Terus ini ada just in time, ada Six Sigma dan Lean Management. Ini biasanya digunakan untuk produksi, ya manufaktur dan lain-lain. Ya seperti konsep-konsep dari Toyota gitu ya. Nah ini sebenarnya berkembang, bukan hanya just in time Six Sigma Lean Management gitu ya. Apalagi sekarang dengan adanya platform. Oke, nanti kita akan mungkin sedikit bahas tentang itu. Bagaimana produk itu menjadi lebih modular, kecil-kecil dan bisa lebih mengakselerasi apa namanya? Mengakselerasi inovasi gitu ya. Jadi sekarang konsepnya adalah konsep suatu ekosistem yang disebutnya seperti itu. Jadi sekarang namanya kolaborasi ya. Nah, ini sudah ada dan banyak diterapkan seperti itu. Kalau di Taiwan itu yang sekarang juga salah satu yang saya lihat itu adalah misalkan kayak Iing. Ya, kalau Iing itu adalah salah satu perusahaan e-paper. Ya, jadi dia membuat produk e-paper, ya e-paper electronic paper display, ya, yang biasanya kita gunakan salah satunya untuk e-reader. E-reader itu ada di Kindle, ya salah satu contohnya Amazon Kindle seperti itu. Ya, jadi dia bacanya menggunakan electronic tab seperti itu, cuma dia teknologinya bukan menggunakan reflektif. Ya, dia menggunakan teknologi reflektif, artinya bahwa sama ketika kita membaca kertas gitu ya, istilahnya seperti itu. Jadi lebih tidak bikin mata capek. Ya, itu salah satunya, salah satu lah. Dia menerapkan salah satu konsep yang namanya ekosistem, di mana dengan konsep ekosistem ini mempercepat penggunaan atau penerapan electronic paper display ya di beberapa bidang seperti di transportasi ataupun mungkin di industri dan yang lain-lainnya. Oke, nah itu. Nah, nanti kita akan bahas sedikit banyak juga tentang itu, mungkin nanti akan saya sisipkan. Oke, terus pengukuran kinerja kualitas gitu ya. Di sini bagaimana kita mempunyai standar untuk mengukur itu ya, dan alat serta tekniknya serta menggunakan statistik. Ini biasanya dengan menggunakan sampling seperti itu. Oke, itu kurang lebihnya untuk RAT-nya. Sama tiap-tiap nanti kita akan kurang banyak diskusi ya, karena kan mungkin Pak, ya Bapak Budi Halim. ya Interupsi Pak sebentar Pak, maaf ya Pak ya. gimana? Itu di si layar itu ada diskusi satu itu ada tulisannya 9 September 2022. Itu tuh salah ketik atau gimana Pak? Mana Mbak? Atau nggak masalah gitu? Diskusi. Ini toh? Di diskusi satu. Ini nggak ada kok. Ini yang dibaca apa sih? Oh, ini nggak tahu ya. Saya entry Manajemen kualitas kan? nggak apa-apa kok Mbak. Oh nggak apa-apa, nggak berpengaruh gitu maksudnya Pak? Nggak harusnya. Ini ketika saya edit. Tuh, nggak ada apa-apa. 9 Septembernya itu kayaknya dari sistemnya deh.
Oh gitu. Oh, Ya, oh, terima kasih Pak. Maksudnya 2023 untuk saat ini gitu oh, kan. oh. Dan tahun Kayaknya kemarin. itu dari Oh ya. sistem si layarnya deh. Nggak tahu gimana anunya, tapi yang sudah saya atur itu ada di sini availability-nya. Jadi saya atur due date-nya sampai tanggal 27 Oktober. Oh ya, yang di atas itu ya Pak ya. Ah, ah. Cuma itunya Oh yang ya Pak, saya terima kasih Pak. atur. Yuk, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan atau kita kira mau ditambahkan? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi ya terkait dengan awal dari bagaimana tentang kualitas itu, seperti itu ya. Apa itu kualitas? Nah, yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengukur suatu kualitas. Oke, apa itu kualitas dan bagaimana kita bisa mengukur suatu kualitas? Menurut teman-teman dan uh, kalau kalian beli produk atau jasa gitu ya, mungkin apa sih yang kalian bisa ukur sehingga sebagai konsumen ya, ini tentunya. Karena kan dari sisi konsumen dan dari sisi produsen itu kan biasanya berbeda penilaiannya. Nah, kalau dari sisi konsumennya sendiri gitu ya, mungkin apa sih yang disebut dengan kualitas atau ada contohnya misalkan. Silakan kalau ada. Yo, siapa? Kalau menurut saya Pak, Mm-mm. seberapa baik suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh konsumen terhadap sebuah nilai yang kita beli gitu. Oke, jadi seberapa nilai yang diterima gitu? Yang diterima atas pembelian dari suatu produk atau jasa dari tingkat kualitas. Oke, jadi kita lihat dari nilai konsumennya ya. Ya, oke, good. Yang lainnya? Mungkin yang lain dari yang lain, Mbak Siti atau Bapak, yang lainnya, silahkan. Pak, Yuk, halo Pak, suara saya jelas ya Pak? jelas, jelas. Oke. Ini sih menurut saya ya Pak ya, Mm-mm. kalau misalkan saya tuh sebagai konsumen, Ya, ketika saya ingin mengkonsumsi sesuatu produk atau jasa, itu yang saya utamain yang pertama jelas harga ya Pak ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya saya bukan yang tipe yang bisa mengkonsumsi dengan harga yang mahal, tidak. Tetapi yang pas di kantong, tapi yang saya utamain kualitasnya Pak. Karena ini contoh saya punya Pak dulu, saya punya teman SMA. Mm-mm. Jadi kita sama-sama pergi ke pasar Mm-mm. pada saat itu, dan kita sama-sama punya budget yang sama gitu loh Pak. Saya bilang saya punya budget pada saat itu 100.000 dan teman saya juga punya budget 100.000. Kita pergi sama-sama pergi ke pasar dan beli di satu penjual yang sama, beli baju Pak, beli baju celana gitu. Dan pada saat itu saya hanya dapat satu celana, teman saya itu dapat celana baju sekitar 3-4 pieces gitu Pak. Karena bagi teman saya itu ini murah nih, ini murah, pokoknya saya harus beli. Mereka dia lebih mengutamakan kuantitinya gitu Pak. Nah kalau misalnya saya kayaknya kalau misalkan beli yang harganya agak murah, mungkin saya bisa dapat 2 atau 3. Tapi kalau misalkan saya lihat dari segi kualitasnya dengan harga segitu, saya cuma mendapatkan 1 gitu Pak. Jadi saya tipe orang yang jika membeli sesuatu mikirnya ke jangka panjang gitu loh Pak. Kalau misalkan contoh saya membeli celana, saya lihat kan jahitannya gitu. Kira-kira ini jahitan terus bahannya dia bakal bertahan jangka panjang nggak ya? Nggak apa-apa deh beli dengan harga agak sedikit pricey tapi
awet gitu Pak. Jadi Oke. saya sangat berkualitas Pak. Terima kasih. Oke, yuk. Berarti kalau dari sini gitu ya. Nah, sekarang berarti kan istilahnya apakah barang yang barang yang berkualitas itu pasti harganya mahal? Tidak. Tidak. Ada contohnya, Mas? Mungkin. Atau jasa atau produk. Jasa atau produk deh, boleh. Yang berkualitas itu harganya mahal atau Sebagai contohnya saya ambil dari telekomunikasi. Mm-mm. Sebagai teknisi handphone. Mm-mm. Halo? Iya. Banyak orang yang mengatakan bahwa kualitas dari produk Xiaomi itu bisa katakan rendah. Tapi setelah saya mempelajari tentang komunikasi, tentang telepon genggam, setelah saya tahu dalam komponen-komponen dalamnya, sebenarnya chips dan part-part yang dipakai di Xiaomi itu nggak kalah dengan part-part yang dipakai di Samsung gitu. Bahkan ada berbagai IC yang lebih unggul dari Samsung. Tapi banyak orang yang mengatakan bahwa itu produk Cina, kualitasnya rendah. Sebenarnya itu salah. Oke, ya itu salah satunya ya. Sebetulnya kalau kayak Xiaomi atau Huawei gitu kan salah satu yang juga. Nah, Iya. kalau Xiaomi itu memang lebih Mungkin, murah tapi juga kualitasnya bagus. Tidak semua ya, setiap produk atau setiap jasa pasti punya keunggulan dan kelemahan sendiri. Kita tidak bisa memukul sama rata bahwa tersebut itu mempunyai kelebihan dan itu kekurangan itu nggak bisa. Kita harus lihat dari kedua sisi itu. Oke. Ya, berarti kita lihat. Nah, tapi kalau sebagai orang awam nih, Mas, bagaimana kita bisa, atau mungkin dari teman-teman yang lain. Nah, kalau tadi kan kita kan, karena kan Mas Anang tahu ya, atau paham secara dalemannya istilahnya, seperti itu kan. Nah, tapi kalau misalkan, kayak misalkan ada teman-teman yang lain nggak mempelajari secara detail, ataupun kita nggak punya, pengetahuan banyak tentang HP gitu ya. Nah, gimana kita bisa meyakinkan konsumen yang awam tentang itu untuk mau membeli gitu? Mungkin ada yang lain atau mungkin dari yang lain silahkan atau siapa yang mau menambahkan. Nah, gimana Mbak Dewi? Ya, kalau misalkan untuk dari orang awam sendiri, kayak saya sendiri apa ya contohnya ya, ketika saya ingin membeli smartphone itu sebenarnya tidak paham, misalkan kayak ibaratnya tuh detailnya gitu kan Pak, yang saya tahu, saya melihat suka gitu kan Pak ya, bagus nih pas di kantor, oke deh saya beli gitu. Tetapi ketika saya ingin membeli sesuatu yang saya tidak ketahui detailnya, itu saya pasti lihat rekomendasi Pak. Jadi sekarang banyak sekali kan kayak selebgram kayak gitu Pak, tiktokers, mereka kan merekomendasikan barang-barang yang menurut mereka worth to buy gitu ya Pak ya, worth it untuk dibeli gitu. Jadi pasti saya melihat di situ Pak. Makanya untuk produsen sekarang ini kan ketika mereka ingin memasarkan produk atau jasa mereka pasti tidak pasti sih, kebanyakan mungkin mereka memanfaatkan sosial media untuk memasarkan dan memberitahu orang-orang, bahkan termasuk orang awam seperti saya, bahwa produk mereka bagus, worth it untuk dibeli, dan dengan cara mengiklankan dengan sekreatif mungkin gitu kan Pak. Karena kita kalau misalkan iklan, karena kita kayak saya sangat suka sekali scroll TikTok Pak, jadi ketika saya ingin mencari informasi itu, kalau dulu saya perginya lihatnya ke YouTube, tapi sekarang saya lihatnya ke TikTok gitu Pak. Jadi kayak, misalnya saya butuh apa sih rekomendasi, contohnya skincare gitu ya Pak ya. Apa sih skincare yang lagi viral sekarang, tapi yang bagus, tapi yang harganya juga terjangkau, seperti itu. Oke, berarti peran influencer itu penting ketika menyampaikan kualitas suatu produk ataupun jasa. Sebenarnya gini Pak, kalau dilihat dari segi promosi ya Pak, sebenarnya mereka yang dikatakan influencer itu nggak sepenuhnya memahami dari produk tersebut. Mereka hanya bekerja sama dengan perusahaan tersebut untuk menjelaskan dari keunggulan produk tersebut. Tapi kenyataannya setelah itu diceritakan mereka itu mereview back karena apa? Mereka mendapat imbalan. Bukan mereka menggunakan secara langsung. Karena kenyataannya di lapangan seperti di e-commerce itu sebenarnya
banyak sekali fake reviewers. Hanya itu kasarnya perusahaan membeli seseorang atau buzzer untuk memberikan review positif tentang produk mereka. Yang pada intinya sebenarnya mereka itu belum tentu menggunakan produk tersebut itu. Itu efek endorse ya. Iya, menurut saya kalau mau beli barang kalau kita belum pernah coba, tanya orang yang pernah membeli barang tersebut benar-benar beli, bukan hanya rasanya di endorse lah atau kata lain dari review lah gitu. Kalau menurut saya ya. Oke. Nah, sekarang gimana kita bisa tahu bahwa dia endorse atau enggak? Itu ya memang sih sekarang itu banyak endorser gitu ya. Dia influencer yang suruh untuk endorse apa, misalkan produk skincare ataupun untuk yang lain. Bahkan sekarang itu kan juga ada yang endorser itu dikasih kode diskon nanti untuk lihat efektivitas dari kode diskon itu. Ya kan, banyak seperti itu juga. Jadi nanti kalau kamu lihat video ini dan kamu mau beli, kamu dapat diskon khusus dari ini dengan menggunakan kode ini. Itu kan kode itu sebetulnya digunakan untuk melacak seberapa kuat si endorser kamu gitu. Efektifan kita menggunakan influencer tersebut. Betul. Nah itu kan, salah satu untuk melacak itu ya. Salah satu yang digunakan untuk melacak seberapa efektivitas dari endorsement ini gitu kan. Nah itu ya memang makanya kadang juga, tapi ada beberapa yang endorse atau yang review gitu ya, tapi secara jujur. Sebenarnya itu juga banyak sih kasus-kasus gitu ya, review itu banyak juga fake review seperti itu ya. Jadi kadang kalau kayak sebenarnya banyak itu kasus-kasus seperti itu di Amerika dan lain-lain. Di negara-negara lain juga sama. Jadi ketika ada fake review seperti itu, ya hanya untuk meningkatkan misalkan bintang dan seterusnya. Nah itu salah satu yang juga melihat dari situ gitu ya. Kan kadang orang terlihat terpancing bahwa ketika ratingnya tinggi gitu ya, suatu produk itu ratingnya tinggi, berarti bagus gitu kan. Ya, itu yang Tapi kalau dari handphone gitu ya, sebenarnya kan dari website juga dulu kan beberapa ada yang membandingkan. Ya kan, kalau untuk web handphone ya. Kalau untuk cellphone ataupun kalau skincare nggak tahu apakah ada website yang khusus menarik semuanya dan kita bisa lihat komponen-komponen skincare gitu ya dan lain-lainnya. Nah, itu kan bisa juga dilihat dari situ. Gitu. Oke, ada lagi yang mau menambahkan. Itu tadi dari peran influencer ya. Jadi kalau kita sebagai awam, yuk silakan Mbak Siti. Berarti influencer itu bisa mempengaruhi penilaian kita terhadap kualitas suatu produk atau jasa. Ya, kalau kita nggak tahu, itu peran influencer bisa. Terus, gila Mbak Siti? Tadi pertanyaannya kayak gimana sih, Pak? Jadi kalau Mbak Siti melihat pertama kriteria kualitas menurut Mbak Siti itu yang seperti apa? Terus yang kedua, kalau misalkan kita mau beli suatu produk, kita tahu kualitas produk itu, kalau kita awam terhadap produk itu, gimana kita bisa melihat kualitas dari produk itu gitu. Oke, anggap ya. Kalau menurut saya begini Pak, kalau menurut saya dari segi kualitas ya, yang tadi seperti Mas Anang sebutkan, misalnya nih kayak produk Cina, itu kan produk Cina katanya kualitasnya jelek, gitu kan. Kebanyakan orang kan emang taunya kayak gitu kan Pak. Emang iya sih, itu karena dulu itu produk Cina itu terkenal jelek, makanya kata jelek itu sampai sekarang itu melekat gitu loh. Dan aku lihat ya, sekarang orang-orang Cina itu berlomba-lomba untuk menghilangkan citra buruk mereka yang jelek itu loh. Nah, kalau dari citra, maksudnya kalau dari sisi jeleknya itu tergantung kita pribadi yang menilainya kayak apa ya Pak ya. Nah,
Jangan benar-benar enggak. Awam, gimana sih kalau produk itu kualitasnya seperti apa? Sepertinya kalau sekarang sih Pak, semua orang itu udah pada mengerti deh Pak. Kualitasnya bagus atau enggak kan mereka sekarang nggak kayak dulu kan info-info belum banyak gitu loh kan. Sekarang kan teknologi semakin maju, bisa melihat di Google gitu loh. Mereka ngecek sendiri gitu. Walaupun kita bukan hanya mendengarkan dari influencer gitu, maksudnya bukan dari influencer, emang influencer juga berpengaruh, tapi untuk zaman sekarang ini, di zaman teknologi ini saya rasa walaupun orang awam pun mereka setidaknya itu tahu gitu loh kualitasnya bagus atau enggak. Mereka bisa ngecek dari Google, dari YouTube gitu. Kecuali orang itu bener-bener kayak terbelakang, kayaknya daerah kayak pedalaman gitu kan Pak. Mereka tuh nggak mengerti teknologi gitu loh. Jangankan teknologi, sinyal aja nggak ada gitu loh. Nah, maksudnya kurang orang yang nggak berpendidikan gitu loh. Kalau sekarang kan SMP aja kan udah pada pinter-pinter. Saya jadi jawaban saya, bagaimana orang awam mengetahui kualitas suatu produk bagus atau enggak, sekarang sih sudah bisa melihat Pak kayak gitu. Tergantung kita di lingkungan mananya. Itu kan yang pertanyaan kedua. Yang kedua Pak, tadi yang pertama, kalau Mbak Siti beli produk atau jasa itu standarnya seperti apa yang Mbak Siti pilih? Misalkan apakah beli yang standar biasa gitu ataupun tadi kan disampaikan kayak Mbak Dewi contohkan produknya yang agak tapi bisa kualitas bisa awet gitu. Kalau saya sendiri dulu waktu saya pertama ke Taiwan ya Pak, namanya kan masih belum mengerti apa-apa gitu loh, namanya baru cari uang ya. Saya pernah membeli satu jaket Pak, harga 10.000 Pak. Pernah dulu pertama kali ke Taiwan, pas saya mau pulang gitu Pak, diajak sama majikan kan. Itu karena saya kan tinggalnya di pegunungan Pak, pas diajak ke majikan karena mau pulang kan gak mau kan. Jaket itu saya suka banget Pak, dan harganya 10.000. Entah kenapa saya itu Pak nggak menjumlahkan dalam rupiah. Saya beli 10.000 Pak, terus zaman dulu itu. Nah, terus sekarang jaketnya apa Pak? Sampai rumah cuma ditaruh gitu aja, mungkin warnanya juga agak melekat entah gimana gitu Pak, nggak terpakai begitu saja. Tapi sekarang nih Pak, setelah saya mengerti, maksudnya semakin dewasa mengerti gitu ya, beli barang itu kalau misalkan kita mau buat investasi, oke, beli yang agak bagusan sedikit. Tapi kalau misalkan kayak beli baju lah, jangan terlalu murah juga jangan terlalu tinggi, minimal standar gitu loh. Kalau baju paling enggak kayak misalkan jaket gitu kan Uniqlo umpama, oke lah kalau harga 3.000 masih saya bisa beli. Tapi kalau misalkan baju sehari-hari apa gitu, pikiran saya nggak mau yang terlalu tinggi. Karena apa, baju itu kan setiap hari cuci pakai gitu, ujung-ujungnya kebuang gitu kan. Jadi nggak ada investasi buat diri saya. Kalau saya mikirnya dari sisi itu Pak. Untuk elektronik ya, menurut saya dulu saya pernah waktu zaman Sony Ericsson yang bagus itu, pas harga 25 juga saya berani beli Pak. Itu kan kalau nggak salah kan hampir 2 bulan gaji ya dulu ya. Nah, bagi saya beli yang mahal itu kayaknya mikir-mikir dulu deh. Oke. Jadi kalau sekarang sudah nggak terlalu beli yang mahal-mahal Mbak? Iya, lebih baik ke investasi gitu buat nabung. Oke. Ya, berarti kalau dari tadi yang disampaikan itu fungsionalitasnya ya. Kalau saya lihat yang pertama mungkin juga fungsionalitas dari suatu produk itu ya bagi konsumen. Ya tadi balik lagi ke nilai seperti yang disampaikan oleh Mas Anang, mungkin juga nilai atau apa yang bisa kita dapatkan dari produk itu kegunaan buat kita. Ya, nilai yang ditawarkan, value-nya kalau seperti itu ya. Value yang bisa kita dapatkan sebagai konsumen itu apa. Nah, untuk
adalah salah satu yang memang terutama untuk jasa juga ya. Value yang kita bisa dapatkan apa sih? Ya, yang ditawarkan oleh perusahaan jasa ataupun perusahaan yang lain itu apa? Nah, itu salah satu yang kita bisa lihat gitu ya. Mungkin kalau kayak jasa itu tentu beda antara kalau biasanya mungkin kenyamanan ya, convenience. Dari tingkat kenyamanan ketika kita misalkan pulang ke Indonesia dengan menggunakan pesawat China Airlines dan satu lagi dengan menggunakan AirAsia misalkan, ya kan? Nah, tingkat kenyamanannya kan juga beda. Terus dari sisi pelayanan yang diberikan juga beda. Sama seperti kayak tadi, misalkan untuk produk ya. Kalau produk kan juga sama. Berarti ada barang yang dengan harga mahal seperti itu tapi bisa awet istilahnya. Tapi juga sebetulnya harga itu tidak menentukan produk itu kualitasnya bagus atau jelek ya. Dengan beberapa produk-produk yang lain misalkan kayak smartphone dan lain-lain yang dari produk China seperti itu ya. Nah, itu adalah salah satu ya. Gimana Mbak Siti? Mau nambahkan apa? Saya boleh ini nggak Pak? Share sedikit aja Pak. Boleh. Kalau jasa ya Pak ya, menurut saya sih kalau jasa itu yang penting itu kan karena jasa kan kita secara langsung memakai ya Pak ya. Lalu itu di diri kita gitu, lewat ke badan gitu ya Pak. Kebanyakan tuh ya jasa tuh ya kita gunakan. Kalau jasa lebih ke yang benar-benar berguna dan nggak mau yang main-main gitu loh Pak. Kayak contohnya di sini kan di Taiwan ya Pak ya, ada anak-anak Indo, ada mbak-mbak Indo yang bisa pijit katanya. Umpama kayak pijit yang pegal-pegal sama pijit katanya iklan kan Pak, harganya 800 katanya 2 jam ya Pak ya. Tapi saya kan lihat Pak, ada tempat pijit pijit Thailand Pak. Itu orang Thailand itu udah punya nama gitu, umpamanya tuh pijit Thailand apa gitu. Nah terus saya tuh pas browsing chat lihat dia tuh ada sertifikatnya Pak, tapi harganya mahal 1.700. Coba nih saya kata teman-teman itu mahal banget 1.700. Kalau mbak-mbak kan katanya cuma 800. Kebetulan kemarin tangan saya kan sakit Pak ya, tangan saya sakit. Si mbak-mbak juga nawarin 800, tapi saya mikirnya gini, kalau di mbak-mbak takutnya itu mereka tuh asal bisa mijit tapi nggak tahu syarat-syaratnya gitu. Jadi saya pergi ke yang 1.700. Mereka di samping mempunyai sertifikat, terus juga mereka mengerti gitu syarat-syaratnya apa gitu. Tapi ininya kalau untuk jasa sendiri lebih ke yang berguna, bener-bener nggak mau main-main gitu loh Pak. Oke. Ya, good. Ini juga good point ya. Jadi istilahnya setelah itu mending tangannya Pak udah nggak kayak sakit lagi gitu. Daripada saya coba-coba misal bukan berarti merendahkan si mbak-mbak itu ya, mbaknya itu takutnya gitu loh Pak. Cuma bisa mijit doang tapi nggak tahu syarat-syaratnya kayak apa gitu. Oke. Nah, ini menarik ya. Istilahnya itu juga jasa gitu ya, pijat ataupun jasa pijat seperti itu. Nah, memang kalau kita lihat gitu ya, Indonesia itu kan juga banyak pijat ya. Istilahnya banyak jasa pijat. Thailand juga sama, Vietnam juga sama. Tapi kalau kita bisa mengelolanya dengan baik gitu, memang kita harusnya sebenarnya sertifikasi untuk orang yang mijat itu mungkin cocok dan bagus ya. Sebetulnya kalau bisa kita terapkan untuk di lainnya. Nah, jadi tadi itu juga salah satu yang disampaikan itu adalah layanan di mana siapa yang melayaninya itu mempunyai pengetahuan yang
tertentu ya, level pengetahuan. Sebetulnya kan dengan menggunakan sertifikat seperti itu kan berarti sebagai bukti bahwa dia itu adalah memiliki memiliki pengetahuan itu. Ya, sama ketika teman-teman nanti dapat ijazah, berarti itu kan sebagai suatu bukti bahwa selama proses 4 tahun ini teman-teman bisa dapat itu. Ya, dapat pengetahuan tentang itu. Ya kan? Nah, itu. Jadi, itu yang bisa didapatkan. Mbak Neneng mau ada tambahan mungkin? Kok enggak? Saya mute ya, soalnya feedback ke saya. Oke, nah itu. Jadi itu yang tadi ya sebagai salah satu contoh juga. Nah, ini adalah beberapa kualitas-kualitas yang sudah kita lihat gitu ya. Nah, teman-teman yang lain mungkin nanti bisa lihat standar-standar yang lain yang bisa ditemuinya gitu ya. Nah, berarti ada suatu bagi kita mempunyai sebagai suatu konsumen itu mempunyai tolak ukur yang berbeda-beda tergantung fungsionalitas dari suatu produk misalkan seperti itu ataupun tergantung dari nilai apa yang kita dapat dari jasa yang kita punya. Seperti tadi, misalkan seperti Mbak Siti, misalkan itu adalah ketika dia bisa yakin bahwa dia bisa menyembuhkan, gitu ya, istilahnya bisa membuat keadaan tangan ataupun seperti itu ketika pijat bisa enak. Nah, itu adalah salah satu nilai kepercayaan yang didapatkan. Oke. Nah, dengan hal itu, maka konsumsi atau perubahan konsumsi ini menyebabkan perubahan dari permintaan suatu produk. Ya, jadi ada 3. Yang pertama itu adalah kesementaraan, ya, bertambah pendeknya umur suatu produk. Seperti tadi kalau pakaian itu kan dicuci dan seterusnya nanti akhirnya dibuang, ya kan? Misalkan seperti itu tadi ada yang Mbak Siti misalkan tadi bilang seperti itu, ya. Nah, itu adalah atau elektronik juga sama kan, pasti ada terus versi-versi yang baru seperti iPhone itu tiap tahun ada, ya kan? Nah, sekarang sudah sampai 15, besok tahun depan 16, berikutnya 17 dan seterusnya. Xiaomi juga sama, hampir tiap tahun, bahkan mungkin tiap tahun ada beberapa produk, 3-4 produk dan seterusnya. Ya, terus Vivo, Oppo, ya, dan lain-lainnya itu banyak sekali. Oke, nah ini adalah kesementaraan, bertambah pendeknya umur suatu produk. Oke, terus keanekaragaman, banyaknya jenis produk yang beredar di pasar. Nah ini juga sama, varian gitu ya. Gimana? Maaf telat, Ner. Oh ya, nggak apa-apa. Siap, Mas. Saya Idul Fitri. Oh ya. Oke, Mas Idil. Ini di mana, Mas? Di Indo ya? Dari Pokja ke Manado. Oh, di Manado. Oke. Ya. Oh, berarti ini nggak hanya dari Taiwan ya? Ada yang dari Manado dan lain-lain ya? Iya, ada. Oke, selamat bergabung, Mas. Saya Halim, saat ini saya sedang kuliah S3 di Taiwan, gitu ya. Saya diminta UT untuk mengampu mata kuliah ini. Iya. Ya, nanti ada grup lain? Sudah gabung grup lain? Sudah, Ner. Sudah ya? Oke, ya udah. Oke. Nah, itu jadi itu adalah adanya perubahan konsumsi produk seperti itu. Ya. Nah, perubahan konsumsi yang kedua adalah keanekaragaman, banyaknya jenis produk yang beredar di pasar gitu ya, atau variannya dan seterusnya. Terus kebaruan,
Ya, biasanya kalau ada launching produk seperti itu elektronik lah, contohnya itu pasti ada kebaruannya. Entah itu mungkin sedikit ataupun banyak, itu tergantung dari yang ditawarkan seperti itu. Nah, maka ketika itu kita harus memiliki suatu kualitas sendiri gitu ya. Kita harus memiliki kualitas, apalagi tadi ada stereotyping lah istilahnya. Contohnya kalau produk China itu jelek gitu ya. Terus nanti kalau produk dari barat itu kualitasnya bagus gitu ya. Atau kalau harganya tinggi itu pasti kualitasnya bagus dan seterusnya. Itu kan stereotip yang beredar di masyarakat. Ya. Nah, maka kita harus bisa memiliki seperti tadi gitu ya. Standar-standar yang bisa terukur. Misalkan contohnya kalau hotel. Hotel itu juga sama, dia distandarisasi dengan menggunakan dan memiliki sertifikat bintang itu melakukan adanya dinilai. Ya, penilaian yang diukur setiap berapa tahun sekali seperti itu. Nah, itu ada. Ya, jadi kalau kita mau punya sertifikat bintang 4, sertifikat bintang 5, bintang 3 dan seterusnya. Sama seperti penerbangan. Ya, kalau penerbangan itu juga sama diukur kan. Jadi nanti best airline itu siapa? Kalau sekarang itu sepertinya ada kalau nggak salah nomor 1 Singapore Airlines misalkan. Ya, terus nomor berapa Emirates itu nomor 4 dan seterusnya. Nah, ini adalah diukur terus-menerus dan karena pasti performa itu harus bisa ditingkatkan sejauh ini gitu. Nah, maka kalau kualitas ada beberapa ya yang menurut orang ada untuk memperbaiki kinerja organisasi gitu ya, ada yang kesesuaian antara tujuan dengan manfaat seperti tadi ya, fitur gitu ya, seperti yang disampaikan tadi misalkan adalah jaket harga 10.000 tapi akhirnya digantung aja misalkan seperti itu. Nah, itu juga kesesuaian antara kualitas, kesesuaian antara tujuan dengan manfaat. Oke. Terus yang berikutnya kualitas itu adalah kesesuaian antara kebutuhan yang meliputi ketersediaan atau availability, delivery, ya, reliability, maintainability, dan cost effectiveness. Oke, itu. Terus menurut ISO atau SNI itu juga ada, yaitu ciri-ciri dan karakteristik dari produk atau jasa yang bisa memuaskan kebutuhan. Ya, artinya bahwa kebutuhan dari pelanggan itu bisa tercukupi dengan produk ini, gitu ya. Nah, itu adalah kualitas menurutnya. Dan menurut ketika kita mau membuat suatu produk yang berkualitas, maka kita harus mempunyai beberapa hal. Yang pertama itu adalah faktor dukungan dari manajemen. Istilahnya adalah siapa ya? Yang pertama itu adalah dukungan dari manajemen. Bagaimana seorang manajemen itu bisa membuat suatu produk dan juga menjaga gitu ya, memimpin atau membuat suatu produk atau jasa itu menjadi lebih memiliki kualitas, menjaga kualitasnya atau meningkatkan gitu ya. Itu salah satunya. Terus yang kedua itu adalah kualitas dari informasi yang dibutuhkan. Ya, jadi kalau kita seperti tadi mungkin contohnya review ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, itu kan ada kualitas-kualitas informasi yang kita bisa muat ataupun spesifikasi dan seterusnya. Terus
bagaimana proses ketika misalkan ini adalah proses produksi gitu ya, produksi suatu produk itu juga harus dijaga. Makanya nanti di akhir itu ada random gimana kita mungkin kalau ada teman-teman juga yang biasanya ngecek produksi PC misalkan atau produksi yang lain. Nah, biasanya dia ngecek ada yang di bagian quality assurance atau quality control. Iya, Pak. Ada ya? Siapa? Saya di Oh, Mas Anang ya? QA, Pak. Iya. Nah, Mas Anang di QA ya? Atau QC? QA kan? Quality Insurance Inspector, Pak. Nah, berarti kan itu menjaga sektor menjaga kualitas ya dari suatu mungkin produk atau sudah jadi produknya atau masih bagian dari produk itu? Kalau saya itu dulu ini kita kan bikin trial dulu Pak sebelum diproduksi massal. Oke. Trial itu nanti kita cek apakah sudah memenuhi standar. Kalau udah nanti kita diproduksi secara massal. Terus sebelum dioper ke QC, nah kita itu cek lagi apakah produk ini siap untuk dipasarkan gitu. Oh, oke. Jadi dua kali cek, Pak. Berarti ada dua tahapan ya. Yang pertama dan sebelum dipasarkan. Berarti yang pertama itu adalah prototipe-nya dulu ya, Mas ya? Benar sekali, Pak. Oke, yang pertama baru prototipe, yang kedua itu yaitu dilihat lagi apakah bisa keterima atau enggak gitu. Jadi mungkin kalau di software ataupun itu biasanya alpha testing, beta testing gitu ya. Istilahnya yang pertama dibuat prototipenya dulu, terus setelah itu baru nanti diujikan lagi ke masyarakat seperti itu atau ke konsumen seperti itu. Oke, good. Nah, itu adalah ya gimana Mbak Siti? Di bagian QA, QC juga Pak, saya kan tahu banyak lihat langsung gitu. Kadang saya inspeksi beberapa piston, Bapak tahu piston kan Pak ya? Piston gitu. Kan ada standarnya ya, umpamanya ada yang reject sedikit gitu. Tapi kalau memenuhi standar juga bisa lolos gitu. Oke. Kalau kayak gitu standar kualitas kayak gitu emang ada batasannya ya, namanya tuh berapa gitu yang bisa lolos masuk gitu. Ada. Gitu. Biasanya tiap perusahaan itu pasti punya standar tertentu yang digunakan untuk itu. Perusahaan yang membeli sih, Pak. Kalau Mas Anang kan karena produknya B2B ya, mungkin ya. Terus mengacu sama itu Mbak yang ISO 9100 juga sih Mbak. Oke. Jadi kalau saya pernah lihat sih pas piston tuh kayak ada reject sedikit gitu. Tapi kok bisa lolos gitu masuk. Tapi ada yang saya lihat piston ya. Terus kayak handphone gitu reject sedikit gitu. Nggak masuk, nggak lolos gitu Pak. Makanya pas dijual rejekan itu handphone Pak. Saya juga pernah kerja di pabrik handphone kan Pak. Ikutin sama pimpinan kan. Nah di pabrik handphone itu reject sedikit gitu kan nggak masuk, jadinya tuh yang rejekan itu dijual ke kita karyawan itu lebih murah gitu Pak. Handphone. Itu sebetulnya kan banyak ya kayak gitu-gitu ya. Kadang nggak usah handphone, pakaian pun juga sama kan. Yang produk-produk misalkan untuk brand-brand yang ternama misalkan mereka kan punya Uniqlo, Pak. Uniqlo atag Reebok atau itu, Adidas. Ya, kalau pengalaman saya kalau barang reject itu mereka itu ada naruh di kotak bawah tagnya merah, ada tulisannya reject gitu biasanya Uniqlo Taiwan. Oh. Jadi itu harganya miring banget Pak itu. Itu itu barang apa Mas? Gimana Pak? Misalnya ya jahitannya agak bengong, ada yang lepas itu Pak biasanya. Oke. Itu yang di warehouse ya kalau dia. Iya. Nah,
Nah, itu adalah salah satunya ya. Jadi memang ada beberapa, karena perusahaan kan, karena itu kan sebetulnya harus dimusnahkan istilahnya kan. Tapi kan daripada dimusnahkan mungkin membuat rugi gitu ya istilahnya kalau apalagi kalau misalkan produk yang reject seperti itu bisa lebih dari 20%. Wah, itu kan rugi banget kan misalkan. Atau mungkin 30% dari produk produksinya. Nah, itu lebih mahal lagi, gila lagi gitu kan. Ya udah dikasih aja gitu. Atau kalau di restoran itu biasanya juga ada beberapa restoran karena dia mau melihat suatu freshness dari suatu produk atau kesegaran dari suatu produk ya. Misalkan di bakery gitu ya. Biasanya mereka ya udah kalau ada sisa dibuang atau buat dikasihkan buat yang mengambil-ngambil itu kayak buat makan babi atau mungkin dibuat yang lain gitu-gitu ada atau bisa dibeli karyawan. Tapi ada beberapa yang tidak boleh dibeli karyawan karena kadang terus ada beberapa toko bakery yang tidak boleh dibeli karyawan. Mereka harus dibuang, benar-benar harus dibuang. Itu juga ada. Ya, jadi ada Pak, benar ada kan ya. Nah, orang tuanya juga usaha gitu soalnya Pak. Nah, itu kan. Nah, itu jadi itu kadang bisa juga gini. Kalau ya gimana Mbak Siti? Pak, kalau barang rujukan kayak gitu tuh Pak, kalau bener dipakai itu bahaya nggak sih? Oke, kalau menggunakan baju mah ya Pak, di kita tuh memang kayak diskon kayak gitu yang label merah itu nggak bahaya. Nah, kalau kayak piston gitu loh Pak, ini kan untuk kendaraan gitu loh, reject sedikit tapi masih lolos gitu, berbahaya nggak? Terus HP ya Pak ya, reject sedikit dibuang gitu, terus dibeli sama kita dengan harga murah, bisa melepas nggak gitu loh Pak? Oke. Yang reject gitu Pak. Kalau menurut saya ya Pak, itu tergantung rejectnya di bagian mana dulu. Misal reject di bagian casing kan nggak ngaruh di HP juga kan, gitu. Logikanya gitu. Kalau tergantung bagiannya mana dulu gitu, kita nggak bisa menyamakan reject satu dengan reject semua, itu nggak bisa. Oke, ya betul. Kalau rejectnya di posisi inti ya mungkin itu bisa membahayakan, tapi kalau rejectnya di posisi sekunder ya nggak masalah, nggak masalah. Oke, ya benar. Jadi seberapa fatalnya akibat dari suatu kerusakan itu gitu ya. Istilahnya seperti itu. Kalau di mobil atau di kendaraan itu ada ya istilah buyback. Ya. Jadi kalau misalkan atau ditarik kembali. Misalkan beberapa kali kadang sepertinya yang kasus baru-baru ini adalah Daihatsu Indonesia yang membuat laporan yang sudah difabrikasi. Dalam artian uji cobanya mereka itu uji coba keselamatannya itu hasilnya tidak benar-benar sesuai dengan apa yang ada, tapi agak di make up lah istilahnya seperti itu. Itu akhirnya sempat di buyback atau seperti apa, jadi ditarik kembali. Itu untuk mobil. Biasanya ada yang seperti itu. Nah, tapi kalau mobil-mobil yang ditarik itu dikemanain, saya belum tahu lagi. Alurnya setelah itu dimanain. Ada yang seperti itu. Atau biasanya kalau ada beberapa produk yang masih baru, gitu ya, di dealer itu kadang jual murah. Ya, yang penting mungkin laku seperti itu. Itu ada juga yang seperti itu. Jadi dikasih diskon berapa persen dari mungkin kalau ada kebijakan-kebijakan tertentu lah ini yang saya belum tahu pasti kalau kebijakan buyback seperti itu untuk dealer seperti apa, bagaimana kerugian itu ditanggung siapa dan seterusnya. Nah, ini untuk mobil. Tapi kalau untuk handphone biasanya di recall sih itu Pak. Di recall ya. Recall kok buyback ya. Recall istilahnya. Di recall Pak. Buyback itu apa itu? Recall sorry. Istilahnya di recall. Ya, jadi kalau mobil juga di recall. Honda juga kayaknya pernah recall deh. Ada beberapa produk yang di recall kembali.
karena masalah keselamatan ataupun masalah fitur ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, ini salah satunya. Gimana? Ya itu mungkin juga karena apa namanya istilahnya salah satu gimana dia mempertahankan konsumen gitu ya. Ya, itu kalau untuk produk manufacturing besar ya seperti ya tadi mobil, kendaraan, handphone ataupun seperti itu. Kalau di skala kecil, di skala UMKM gitu ataupun toko misalkan roti tadi itu, yaitu salah satu contohnya. Ya. Karena apa? Karena kalau misalkan salah satu contoh yang mungkin saya lihat dari toko roti gitu ya. Mungkin kalau kita jual murah gitu terus-terusan, kita seperti itu, akhirnya orang nanti akan juga terbiasa ataupun oh aku tak nunggu dodol yang murah wae daripada beli yang benar-benar di toko. Nah itu kalau sudah jadi luas gitu kan juga salah satunya kan juga itu akan membunuh sendiri kan. Nah Mbak, itu kalau makanan itu dulu yang booming itu es krim Haagen, Mbak. oh Haagen-Dazs. Iya, yang vanilla itu kan kadar etilennya terlalu tinggi, Pak. Itu ditarik gitu. Terus itu dimusnahin ya. Iya. Padahal Haagen-Dazs itu mahal loh ya. Kalau di Taiwan itu Bahaya, Pak. Etilen tuh penyebab kanker, Pak. Bahaya itu. oh, nah itu kan berarti ya istilahnya harga yang tinggi itu juga belum tentu sehat ataupun belum tentu bagus kan. Iya kan? Karena belum tentu selamat lah istilahnya seperti itu. Nah, ini salah satunya gitu ya. Makanya kadang orang-orang yang lain itu teman saya gitu ya. Kalau saya juga kadang jarang lihat product information-nya atau kandungan gizinya. Ya, biasanya kalau teman-teman yang lain kayak saya ada punya teman itu selalu lihat produk information-nya, kandungan gizinya. Ini kandungannya apa gitu-gitu tuh dilihat. Bahannya apa gitu-gitu. Oh, ternyata juga ada ya yang sampai seteliti itu gitu. Nah, itu salah satunya. Jadi kebiasaan banyak sekali kalau kita lihat beberapa ya mungkin ke depan juga sama ya. Itu pasti ada ketika konsumen produsen itu menarik suatu barang. Ya, karena dia juga harus mempertimbangkan terkait dengan kualitas, keselamatan dari konsumen gitu ya. Nah, tapi ya mau gimana lagi dan itu sudah ya dianggap aja sebagai barang yang rugi ataupun seperti itu. Oke, ya ini adalah salah satunya ya atau tadi kayak reject sedikit dimasukkan ke warehouse jadi akhirnya dibeli murah gitu ya. Kalau kayak produk-produk pakaian gitu-gitu. Nah, itu salah satunya. Terus yang kedua itu adalah kualitas ini harus dilakukan improvement. Ya, harus ada perbaikan secara terus-menerus. Artinya bahwa kualitas itu harus bisa ditingkatkan ya dengan suatu produk yang kualitasnya lebih tinggi dan seterusnya. Ya, ada improvement. Bahkan handphone pun dengan small improvement itu sudah banyak ya. Kayak misalkan sekarang dari iPhone 14 ke iPhone 15. Itu kan fiturnya nggak terlalu beda jauh. Ya, itu tapi kan ada improvement sedikit-sedikit. Ya, pasti ada. Jadi, oh bisa dijual lebih murah, dijual lebih mahal, nanti yang ini lebih turun dan seterusnya. Nah, itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan suatu kualitas. Ya, kualitas ini bisa dilakukan dengan pendekatan beberapa hal, mungkin dari sistem kualitasnya. Yang kedua bisa dari pengukuran, ya, dari perbaikan proses. Ya, jadi kalau misalkan, oh ini kurang baik, ini kayaknya lebih baik ditingkatkan atau menggunakan mesin yang baru, misalkan. Ya, itu kan juga bisa untuk meningkatkan kualitas yang ada. Terus bisa juga melalui pendidikan dan pelatihan. Oke, jadi nanti
stafnya misalkan seperti itu ada yang ditingkatkan. Misalkan suatu hotel mau meningkatkan kualitas pelayanannya, pasti tentunya juga staf itu kan berpengaruh. Nah, terus makanya stafnya dikursuskan lagi ataupun ditingkatkan lagi seperti itu. Ya, terus pengurangan penyebab masalah. Ya biasanya itu pasti ada. Sepertinya dulu Mas Anang sempat cerita juga bahwa tiap minggu itu ada review ya Mas ya di perusahaannya Mas Anang kerja ya. Iya. Ya kan, betul ya. Nah saya masih ingat itu. Jadi tiap minggu ada review. Nah itu kan sebetulnya juga untuk melihat bahwa di mana sih penyebabnya dan gimana kita bisa menanggulangi itu, ya mengurangi itu. Sehingga permasalahan-permasalahan tersebut bisa berkurang ya ataupun ya tidak hilang tapi bisa berkurang. Istilahnya kan seperti itu. Maka itu ada continuous improvement. Ya, peningkatan secara berkesinambungan. Oke, kita nggak bisa langsung naik langsung gitu ya. Terus tapi kita bisa meningkatkan tahap demi tahap seperti itu. Ya istilahnya kalau kita naik tangga itu kita satu tahap seperti itu. Oke, nah itu adalah salah satunya. Dan dengan itu maka kita bisa mendapatkan manfaat ya sebagai dari sisi produsen ini ya. Itu ada yang bisa mendapatkan manfaat. Yang pertama, meningkatkan reputasi dari perusahaan. Ya, perusahaan pasti akan barang ini bagus, kualitasnya bagus dan seterusnya. Makanya tadi juga sempat dibilang oleh Mbak Siti misalkan bahwa ya mereka berusaha untuk meningkatkan suatu China misalkan meningkatkan image biar tidak hanya barang-barang yang kualitasnya jelek yang diproduksi tetapi juga barang-barang yang kualitasnya bagus. Oke, itu. Jadi itu yang terjadi. Terus yang kedua adalah menurunkan biaya. Ya, jadi bagaimana kita bisa bisa menurunkan biaya yang kita lakukan dengan ini. Jadi karena ketika itu ada adanya peningkatan gitu ya, adanya perkembangan, maka kita juga ataupun mungkin kita membuat suatu mesin yang baru seperti itu, akhirnya kita bisa meningkatkan produksi misalkan, atau kita bisa membuat suatu model yang baru misalkan seperti itu. Ya, apalagi kalau kita kaitannya dengan IC ya, IC misalkan elektronik seperti itu. Ya, TSMC itu sekarang menguasai yang nano 2 mili apa berapa ya? Salah satu yang sekarang makanya salah satu yang sedang banyak dikembangkan seperti itu. Saya kemarin sempat baca buku tentang chip war. Itu mengulas kenapa sih kok Taiwan ya hubungannya antara Taiwan, China sama Amerika dan lain-lain itu sangat tegang dan lain-lain. Itu karena juga ada pengaruh terhadap perang IC ini gitu ya, perang teknologi chip gitu. Sebetulnya kan untuk perusahaan chip itu kan ada Jepang juga ada, Korea juga ada, ya kan, Taiwan dan China juga ada. Nah, tapi yang paling sepertinya yang masih leading itu tetap TSMC itu. Ya, itu yang masih sangat kuat lah istilahnya, pengaruhnya di dunia IC seperti itu. Nah, ini perusahaan mahal itu. Nah, iya, itu hampir berapa persen? Oke, no problem. Jadi itu itu bisa untuk meningkatkan tadi ya. Jadi perusahaan mahal istilahnya.
Itu hampir berapa persen dari GDP Taiwan itu kan dari situ ya. 10% atau berapa persen deh. Saya lupa. Oke. Itu. Terus apa namanya? Yang berikutnya itu adalah meningkatkan pangsa pasar. Ya, dengan mengukur kualitas atau produk jasa yang kita tawarkan, konsumen bisa menjadi pelanggan yang lebih setia. Ya, itu tadi salah satu juga ya. Kemarin saya sempat lihat launching iPhone 15 ya kan. Itu bisa sangat konsumennya bisa banyak banget dan juga sampai guduk gitu ya, istilahnya sampai rebutan. Saya heran gitu. Nah, itu salah satunya juga. Atau dampak internasional ya, ketika kita bisa memasarkan produk dan kita bisa dapat untuk bisa keluar gitu ya. Nah, itu kan memiliki dampak yang cukup baik gitu ya. Istilahnya seperti itu. Kualitas ekspor lah istilahnya ya kan. Produk-produk seperti itu. Ya, tapi juga makanya sempat dibilang juga sama Jokowi waktu di pertemuan Uni Eropa Pak ya. Artinya bahwa my standard is not better than your standard gitu kan. Maksudnya your standard is not better than my standard. Artinya bahwa standar itu ya sama lah standarnya, tapi kita bisa meningkatkan itu dan pelan-pelan bisa berkembang, istilahnya seperti itu. Ya, terus adanya pertanggungjawaban produk. Oke, itu adalah dengan mengukur kualitas yang ada dapat membantu untuk bertanggung jawab terhadap jaminan suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Ya, jadi bagaimana kita bisa melihat atau bisa membelikan produk itu dengan mengukur kualitas yang ada bisa membantu untuk itu. Oke, terus berikutnya itu adalah penampilan. Ya, penampilan produk itu pasti ya tadi packaging ya. Packaging itu pasti ada gitu ya. Kita beli parfum lah misalkan ya. Parfum atau kosmetik gitu kan. Biasanya juga packagingnya yang bagus ataupun produknya kalau packagingnya bagus tuh biasanya orang mempunyai first impression atau impresi pertama itu bagus gitu ya. Kesan pertamanya bagus ya. Nah itu. Kayak Mbak Siti tadi berarti ya Pak? Beli 10.000 itu ya. 10.000. Ya kan, itu salah satunya. Beli apa? Sony Ericsson. Nah dulu kan masih ini ibaratnya tuh baru pertama kali cari uang, terus melihat itu masih belum mengerti apa-apa, wajar. Sekarang baru sadar rugi banget ya. 10.000 zaman dulu lo berapa? Nah iya 10.000 sadarnya suka belakangan ya. Jaketnya sekarang dimanain Mbak? Jaketnya simpan di lemari, terus di Indo atau di Taiwan? Di rumah tak tinggal Pak, karena udah kecil, sekarang badannya gemuk. Oh, sudah naik ya. Jadi ya dihibahkan ke yang lain aja Mbak, yang badannya masih muat. Oke, itu ya. Kalau ada kadang ada beberapa orang juga yang jual produk kalau misalkan udah dibeli gitu ya, terus setelah itu ternyata nggak cocok ataupun kurang bagus, kurang cocok, biasanya dijual dengan harga yang lebih murah. Misalkan seperti itu, ada yang berapa persen kondisinya masih bagus, 80-90% seperti itu. Pak, mengenai produk yang dijual murah, saya jadi ingat ke ini. Saya Pak di Taipei Hotel depan itu loh, jalan-jalan ke sana, itu tuh ada barang-barang second-hand Pak. Nah, baju apa kemarin saya lihat itu diajak teman saya lihat, di sana ternyata barang-barang bekas gitu. Iya kan? Saya sih
Oh, Jual saja di second street, itu laku nanti kayaknya. Nah, tuh. Atau apa kadang kalau anu tuh kadang ada beberapa yang jual di teman sendiri gitu. Kan maneman, Mbak. Di TIP ada di TIP itu Pak. Karena khususnya seberang jalan itu loh. Nah, tuh. Oke, itu ya. Jadi memang penampilan suatu produk itu kadang bisa membuat orang membeli gitu ya. Ih, bagus ya, lucu ya gitu ya. Tapi ternyata setelah lihat fitur atau fungsionalitasnya kadang wah kok kayak gini doang gitu ya. Atau kadang merasa ya itu tadi impulse buying gitu ya. Itu mungkin juga salah satu yang didorong istilahnya kalau dari sisi orang yang dari konsumen sih nggak mau ya impulse buying, tapi kan kalau dari sisi produsen atau anu kan itu justru meningkatkan dia kan. Ya orang tiba-tiba beli ini, orang tiba-tiba beli itu gitu ya. Itu kan salah satu yang bisa dimanfaatkan istilahnya seperti itu dengan suatu penampilan, produk dan lain-lain. Oke, terus nah, kalau dari dampak internasional ya, maka kalau ketika kita memiliki manajemen kualitas yang bagus, maka kita bisa diterima oleh masyarakat. Ya, istilahnya seperti itu. Mungkin dulu yang kasus Indomie ya. Nah, kasus Indomie Taiwan itu kan sebetulnya itu dari tahun yang lalu sempat didiskusikan. Mungkin ada yang pernah dengar cerita ini. Bahwa sebelumnya itu kan makanya sekarang packagingnya Indomie Taiwan itu beda karena dia harus diminta ada bahasa Chinese-nya, bahasa Mandarinnya, tulisan Mandarinnya, segini ini gitu kan. Artinya bahwa kita itu ada barang tertentu yang harus diubah ya caranya. Bahkan mungkin kandungannya seperti itu beda ya. Antara Indomie Taiwan dengan Indomie Indonesia rasanya mungkin agak sedikit tidak terlalu banyak micin atau apa. Itu mungkin kan ada yang beberapa yang harus diikuti standar dari Taiwan. Apalagi kalau Taiwan itu kan sangat sangat demanding. Artinya standar ini harus ini dan seterusnya. Ya kan? Nah, itu adalah salah satunya. Oke. Terus yang berikutnya adalah kualitas produk atau jasa. Ya, itu akan meningkatkan tingkat kepercayaan dari tadi pelanggan. Ya, jadi bisa mendapatkan kesan pertama. Oke, terus yang berikutnya adalah mewujudkan kualitas yang dirasakan penting. Ya, jadi artinya adalah perusahaan harus dapat menerjemahkan tentang produk atau jasa yang dirasa perlu sehingga bisa mengerti apa kebutuhan dan harapan dari mereka. Gitu. Ya. Bentar. Saya tak cari cas ya. Saya mau ngecas bentar. Bentar 5 menit ya. Tak pindah ruangan dulu bentar. Alicia, do you know where is the plug? Because I can. In here we have. Are you talking to me? Yeah. Ah, We have how a long? plug. How long? It's all I need to. Or I You can finished? just no. I just. You can go. There is like It's you'll just be interrupted. no. It's okay. I just want to plug. I want to Ah, charge. it's like Yes. So where is the room? I just take the plug. Oh, I just. Okay. I can. I will go here. this one will be Because here no plug. no here Yeah. there's no plugs. No. My battery is almost empty. Sorry. It's okay. No. It's, No, I'm gonna put this in sheet. oh, you can use this. No. Why? Because you do your job. No. It's No, okay. it's fine. Don't worry. It's just.
Maaf pindah. Sorry pindah karena harus ngecas baterai. Di Ya, sana Pak, nggak apa-apa, Pak. ya. Di sana tadi soalnya nggak ada colokan dulu. Jadi harus nyari dulu. Oke. Nah, berikutnya maka ketika kita kita bicara tentang kualitas gitu ya. Maka tadi ada 2 hal yang kita lihat. Itu yang pertama itu adalah pandangan dari produsen dan pandangan dari konsumen. Seperti yang tadi sempat disampaikan bahwa ketika kita berbicara dari pandangan konsumen, ya seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman semua, gitu ya, masalah terkait dengan harga, ataupun mungkin terkait dengan penampilan, atau mungkin kesan pertama, dan seterusnya. Ya, itu adalah karakteristik yang kira-kira dari teman-teman semua sebagai konsumen. Dan itu digunakan juga untuk pemasaran. Ya, jadi orang-orang pemasaran seperti tadi kita juga kaitkan dengan influencer atau endorsers. Ya kan? Orang kalau mau lihat produk, lihat dari influencers. Oh, aku mau lihat misalkan tadi yang disampaikan Mbak Dewi misalkan. Ya kan? Dilihat dari influencernya. Itu juga tentu sekarang ini banyak seperti itu gitu ya. Pengaruh influencer itu akan mempengaruhi pola dari konsumen. Ya, jadi maka dan itu bisa membuat pasti orang terkait dengan itu. Maka di sini kaitannya dengan pemasaran. Ya, jadi kualitas dari sisi konsumen itu dilihat dari itu dan akhirnya akan dihubungkan dengan pemasaran. Bagaimana konsumen itu bisa mendapatkan produk yang sesuai dengan dia. Oke, terus kalau dari sisi produsen, itu juga tentu akan dilihat. Tadi ada barang rejekan, atau ketika harus recall, harus ada improvement, harus ada peningkatan kualitasnya, atau mungkin harus direview tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun gitu ya. Maka di sini kesesuaian dari kualitas ini tentu dengan spesifikasi, tentu dengan biaya. Ya, mungkin kalau kita mau lihat melihat produk elektronik misalkan. Ya, seperti yang tadi disampaikan bahwa ternyata Xiaomi itu ternyata IC-nya nggak jauh beda dengan kualitas dari Samsung. Ya kan? Nah, itu kan berarti istilahnya mungkin di sana biaya ataupun tenaga kerja dari China yang lebih murah. Jadi bisa lebih untuk menekan harga itu misalkan. Atau yang lainnya, cara-cara yang lain seperti itu. Dan ini dimanfaatkan oleh proses untuk produksinya. Sehingga apa? Sehingga dari sisi tarik ulur itu gitu ya, dari sisi konsumen ada, dari sisi produsen ada, maka ada kesesuaian untuk taraf nilai yang bisa diberikan kepada konsumen. Ya, jadi seberapa nilai yang bisa kita berikan seperti itu. Oke. Nah, maka dimensi dari perusahaan manufaktur itu ada beberapa menurut modul. Itu yang pertama itu adalah performa atau kinerjanya. Ya,
Artinya adalah kesesuaian antara produk dengan fungsi utama produk itu. Atau karakteristik operasi dari suatu produk. Ya, jadi bagaimana kita bisa mendapatkan performance atau performa atau kinerja dari yang kita produk fungsi itu. Fungsinya sesuai enggak? Oke, dengan karakteristik itu. Oke. Terus yang kedua itu adalah fitur. Ya, fitur itu adalah ciri khas dari produk yang membedakan dengan yang lainnya. Ya, jadi ada fitur-fitur tertentu ataupun yang bisa membedakan. Oke. Kalau mungkin dari sisi apakah itu mungkin dari kalau teknologi ya, mungkin biasanya bisa dari sisi keamanan, bisa dari sisi yang lainnya, atau apapun itu yang bisa dilakukan. Terus reliabilitas atau reliability, bagaimana kita bisa mendapatkan kepercayaan pelanggan. Ya, sehingga tadi, kenapa kok perusahaan mau recall suatu produk? Ya kan? Itu karena kepercayaan pelanggan terhadap produk itu harus dipertahankan. Ya, karena kalau enggak, kemungkinannya juga bisa, pelanggannya akhirnya, kalau misalkan kemarin, misalkan ada Honda atau Astra, misalkan, Honda atau Daihatsu, misalkan, yang ternyata tidak recall suatu produknya. Ya, maka, nanti pelanggannya jadi mempertanyakan kualitasnya, misalkan. Seperti itu. Ya, jadi kalau ada cacat sedikit atau apapun itu, dan ketika itu sudah diketahui ya harus berani di-recall. Atau harus berani ditarik kembali atau bagaimanapun caranya, istilahnya seperti itu. Ya, itu bisa dilakukan. Berikutnya adalah conformance. Itu adalah kesesuaian produk dengan syarat atau ukuran tertentu. Atau sejauh mana karakteristik desain atau operasi memenuhi standar yang ditetapkan. Oke, jadi kesesuaian antara produk dengan syarat atau ukuran tertentu atau sejauh mana karakteristik desain atau operasi ini memenuhi standar yang ditetapkan. Oke, terus durabilitas atau ketahanan atau keawetan suatu produk. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Dewi misalkan. Ya, dia rela beli mahal barang lebih mahal gitu ya, atau mendapatkan satu atau dua produk aja ya dengan harga yang dengan jumlah budget yang sama dibanding temannya yang bisa dapat 4 atau 5 produk, tapi keawetan atau ketahanan suatu produk itu bisa dipertahankan. Ya kan? Jadi pakaiannya bisa tahan lama nih. Istilahnya bisa sampai 5 tahun, 10 tahun, mungkin seperti itu bisa dipakai. Ya. Ya, jadi kadang saya juga sama, kadang makanya tapi kadang kalau pakaian gitu kadang terus image orang akan berbeda. Itu orang nggak pernah ganti pakaiannya, nggak pernah ganti-ganti dari tahun lalu sampai tahun sekarang. Misalkan kayak gitu, ya sampai berapa tahun tuh pakaiannya nggak pernah ganti. Misalkan kadang ada yang orang yang bilang seperti itu. Ya, tapi ya itu choice gitu lah. Istilahnya ya biarin aja orang mau ngomong seperti itu, terserah gitu ya. Tapi sejauh nyaman dan juga awet produknya dan lain-lain enak gitu. Terus serviceability untuk diperbaiki itu mudah. Ya, mudah untuk diperbaiki. Atau kalau sekarang juga yang jadi konsen kalau misalkan itu suatu adalah alih teknologi. Ya, transfer teknologi. Ya, misalkan pembangunan kereta cepat yang sekarang lagi booming kan di Indonesia itu adalah kereta cepat. Ada proses alih teknologi. Sehingga kedepannya Indonesia bisa diharapkan bisa memproduksi sendiri kereta cepatnya. Ya, ini yang harus dikejar ke sana. Jadi kita tuh bisa mendapatkan teknologi dan meningkatkannya. Bahkan di ITS itu sepertinya di ITS ya, itu juga
sudah ada penelitian tentang itu. Ya, tentang sampai dengan ergonomiknya dan lain-lain. Ya, jadi ini adalah kemudahan untuk diperbaiki dan juga bagaimana kita bisa melakukan alih teknologi. Oke, terus estetik, keindahan. Oke, jadi bagaimana bisa menarik daya tarik produk. Ya, kadang ada juga orang lihat, oh produknya kayaknya nggak gini-gini gitu ya. Tapi ternyata harganya mahal. Ya, misalkan seperti itu. Ya, jadi misalkan dulu, handphone dulu lah. Nokia berapa ya, yang komunikator itu 9510 atau berapa, itu kan bodinya jelek ya, tapi orang banyak pakai, ya kan? Ya itu juga salah satu karena mungkin fiturnya tinggi ya. Tapi kalau kita lihat dari estetiknya jelek kan itu. Handphone gede banget segini, tebel lagi, ya kan? Susah dibawanya, tapi orang banyak yang pakai. Oke, nah dibandingkan handphone yang sekarang misalkan, ya kan? Lebih tipis, lebih gampang dibawa juga tapi dulu segitu masih booming gitu ya. Nah, itu adalah salah satunya, estetika. Oke, terus persepsi. Ya, fanatik konsumen akan merek atau suatu produk karena cita produk itu sendiri. Nah, ini yang persepsi ini yang juga harus bisa dijaga. Ya, karena persepsi ini kan berkaitan dengan mental dari konsumen. Ya, atau konsumen ini berpikir secara kognitifnya. Ya, ketika dia sudah mendapatkan, mengena gitu ya, istilahnya sampai benar-benar bisa, kalau aku nggak pakai produk ini, rasanya nggak enak. Nah, kalau kita sudah sampai fanatisme sebesar itu, maka itu akan sangat membantu untuk perusahaan untuk bisa mendapatkan konsumen yang loyal. Ya, misalkan nih, kalian punya langganan Cheo tofu misalkan. Oh, kalau aku nggak makan Cheo tofu di di tokonya Itzy A, misalkan, kayaknya kurang marem ya. Atau kalau aku nggak beli kosmetik langganannya sampai duluan, kadang ada beberapa teman BMI itu kalau saya lihat itu meskipun banyak kosmetik, banyak skincare yang lain-lain, tapi dia sempat rela-relain ngirim dari Indonesia. Ya, karena ngerasa cocok dengan produk itu. Nah, ini kan persepsi dari konsumen, ya kan? Sampai rela-relain bayar untuk ongkos kirim dan lain-lainnya. Oke, sama kayak saya itu selalu minum tolak angin ya, bukan promosi ya, tapi saya suka produk itu. Karena ya nggak tahu sih rasanya, kalau minum itu cocok aja, maka saya selalu kalau di indeks nggak ada ataupun kadang saya minta dikirim seperti itu, produk-produk seperti itu. Oke, nah itu adalah persepsi dari masyarakat, persepsi dari konsumen, ya, yang harus bisa dipertahankan. Oke, itu. Terus dari dimensi kualitas pada jasa, ya, itu ada juga di sini. Maka ada komunikasi, ya, bagaimana kita bisa memberikan komunikasi yang baik antara pembeli dan penyedia jasa. Kredibilitas, kepercayaan pihak penerima jasa atau pemberi jasa. Security atau keamanannya, maka bagaimana keamanan terhadap jasa yang ditawarkan. Ya, tadi kalau kita lihat di penerbangan misalkan, ya, tentu kita harus lihat dari sekuritasnya juga. Ya, terus apalagi juga, nggak tahu sih, tapi saya sempat baca itu, misalkan kalau di Hong Kong, ada teman yang BMI Hong Kong nggak ya?
Ada yang kerja di Hong Kong? Mungkin Tidak ada Pak nggak ada sepertinya. ya. Oh, itu katanya kalau di Hong Kong itu ketika apa eh, merawat luggage atau bagasi pesawat itu kadang ada beberapa yang seringkali rusak. Jadi itu udah kayak jadi ciri khas gitu. Istilahnya welcome to Hong Kong ketika ada bagasi rusak seperti itu. Nah, itu jadi persepsi masyarakat yang ada. Ya, tapi saya nggak tahu. Saya soalnya juga Maksudnya belum. di bandara, Pak. Oh, bandara itu kan salah Iya, satu juga jasa kan. iya. Iya kan. Itu pernah transit di sana, koper saya pecah, Pak. Nah, pernah ya Mas ya? Pernah. Nah, berarti memang benar itu image itu ada gitu ya. Katanya kopernya sampai pecah atau rodanya pilang atau apa gitu-gitu tuh ada. Dan itu di bandara Hong Kong. Ya, istilahnya itu sudah banyak. Udah lebar, tiketnya jauh-jauh. Nah, udah gitu kopernya pecah gitu ya. Itu kan jadi salah satu yang jadi kendala ya ketika kita buat jasa penerbangan seperti itu. Bandara itu kan juga sebenarnya kan pengelola bandara itu kan menawarkan suatu jasa juga kepada konsumen gitu ya. Sehingga knowing the customer. Knowing the customer ini juga penting. Bagaimana kita melihat konsumen kita siapa. Ya, jadi konsumen kita siapa. Terus kalau kata orang-orang itu kalau misalkan antara melayani melayani penerbangan dengan konsumen bisnis dan konsumen ekonomi itu lebih enak konsumen ekonomi. Karena kalau konsumen bisnis itu kita harus kita harus selalu menyediakan terus pasti ya mereka soalnya bayar mahal ya. Maka mereka harus memberikan yang terbaik lah istilahnya. Ya kan? Makanannya juga harus benar-benar. Apalagi kalau misalkan penerbangannya first class. Ya kan? Nah, itu kan juga lebih lagi. Istilahnya seperti itu. Ya, maka kita harus knowing the customer. Oke. Terus tangible. Memberikan layanan harus bisa terukur. Ya. Terus reliability, ya konsisten ya dalam memberikan pelayanan. Terutama ini kalau misalkan juga kaitannya dengan front end consumer. Ya. Ketika kita misalkan hotel, ya resepsionis, itu kita ataupun pramugara di penerbangan itu harus bisa konsisten. Ntar jangan sampai lagi pramugari atau pramugaranya lagi nggak mood, terus terbawa emosi, akhirnya dia melayani pelanggan dengan tidak baik. Ya, misalkan. Atau bayangkan kalau misalkan pilotnya lagi nggak mood, terus pesawatnya diatur nggak baik gitu misalkan. Dikemudikannya nggak baik. Nah, itu kan salah satunya. Atau bis lah. Ya, kalau bis itu mungkin banyak ya seringkali kita temui. Wah, kalau sopirnya nggak enak, pas nggak enak itu mungkin lagi nggak mood atau apa gitu. Ya, nah itu salah satunya. Maka kita harus bisa berkaca dari hal itu. Ya, konsistensi dalam memberikan pelayanan. Itu penting. Responsif itu juga harus bisa. Ya, memberikan tanggapan kepada konsumen. Seperti yang pernah disampaikan juga didiskusikan waktu sama Mas Anang kemarin itu, ya waktu kita pelayanan jasa itu, pemasaran jasa bahwa ada tanggapan harus bisa ada keluhan atau apa harus ditanggapi secepatnya. Nah, ini kan salah satu bentuk respons. Ya, responsifnya tinggi. Ini penting. Ya, terus kemampuan pemberi jasa. Oke, kompetensinya. Ya, tadi ini pijet. Ya, seperti yang disampaikan juga sama Mbak Siti. Ya, itu kan kompetensi. Ya kan? Bagaimana sertifikasi itu untuk menunjukkan kompetennya. Saya nggak tahu di Indonesia ini apakah sudah ada
untuk sertifikasi terapis pijat seperti itu. Sebenarnya kalau belum itu sebenarnya kita mempunyai sumber daya untuk itu. Ya, dan kita banyak kan sebetulnya. Tinggal kita latih orang-orangnya. Ya, biar lebih tahu dan paham. Kalau di sekarang itu kan lagi banyak juga chiropraktik atau apa ya, saya lupa, yang kretek lah istilahnya, kalau di kretek-kretek gitu loh. Ya, kalau di Jogja itu ada kretek Jogja. Sebenarnya ada beberapa yang sekarang lagi banyak. Nah, tapi ya itu tadi, kita itu kadang standarnya kurang, ataupun mungkin kalau dari sisi tenaga atau skill gitu ya, istilahnya kita bisa, tapi kita harus bisa meningkatkan kemampuan ataupun juga ya tadi sertifikasi seperti itu, ya kan? Jadi orang lebih percaya, ya. Chiropraktik atau apa? Yang kretek gitu. Chiropraktik, Pak. Nah, chiropraktik ya. Itu Nah, di itu. Siloam ada Pak di Jogja itu kan? Di Jogja ada itu kretek Iya. Jogja. Yang di Siloam Hospital itu bukan sih, Pak? Saya lupa di mananya. Saya belum pernah tahu, cuma saya pernah lihat postingan orang. Saya belum Dia pernah. Pak di Gondokusuman, Pak, lokasinya, Pak. Di Gondokusuman ya. Nah, itu kan sebetulnya juga hampir sama kan dengan chiropraktik yang dokter Sapa itu yang sama dilakukan. Tapi mungkin nggak tahu apakah dia punya standar untuk, kalau dokter kan jelas ya pendidikannya ada. Tapi kalau yang dari Kretek Jogja itu saya nggak tahu apakah dia harus ada harus ada pelatihannya dulu, ada ujiannya dan lain-lain atau enggak. Ya, atau asal tarik gitu, asal bunyi gitu, nggak tahu saya. Ya, itu salah satunya. Atau di Jogja. Oh, yang dimaksud Pak Halim itu yang di Depok mungkin kalau itu, yang Kretek Jogja itu. Pak Men ada Yang salah satu, saya terbuka lupa itu, posisinya, tapi Kretek Jogja itu jadi tiduran, terus nanti banyak orang yang yang mijet itu, Mas, yang retek gitu. Saya sempat Catur tunggal itu, Pak, di Depok itu. Depok ya? Iya, di Depok. Nah, itu. Meskipun sebetulnya kalau kita lihat mungkin dari sisi dari sisi kesembuhan dan lain-lain mungkin bisa sama ya. Sama seperti saya refleksikan ke Sangkar Putung Solo itu. Nah, itu kan terkenal banget ya, Sangkar Putung Solo itu. Dulu saya sempat dibawa ke sana waktu kecil. Jatuh, lari-lari, terus hujan terus licin tempatnya. Akhirnya dibawa ke Sangkar Putung. Akhirnya juga sembuh gitu ya. Meskipun nggak tahu apakah dia punya pendidikan khusus atau enggak, saya yakin nggak tahu. Tapi kan itu bisa tetap bagus gitu ya. Nah, ini kompetensi ini yang mungkin juga perlu diperhatikan. Ya, seperti itu. Akses. Bagaimana kita bisa mudah untuk menghubungi, dan courtesy, sopan, ya, respect, empati terhadap pelanggan, ya, itu juga penting. Ya, kita bisa berempati kepada orang lain seperti itu. Oke, sampai sini dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau disampaikan komentarnya. Sudah jam 4. Pak, instruksi sebentar, Pak. Boleh, Mbak. Mungkin untuk teman-teman yang dari Pokjar lain, maksudnya Manado atau yang lain, mungkin ada yang belum tahu ya. Kalau ketentuan dari UT itu kan tidak mengikuti pelajaran selama 1 jam itu tidak dianggap hadir. Nah, untuk hari ini mungkin ada yang terlambat, itu kebijakan dari Bapak. Mungkin maaf Pak, mau diikutin absen semua hadir atau kayak gimana Pak? Nggak apa-apa, Mbak. Kalau untuk terlambat
sementara ini boleh nanti tapi disampaikan aja di grup lebih biar nanti ke pertemuan kedua dan seterusnya baru kita omongkan. Oh iya. Ya, nanti saya informasikan di grup. Jadi kalau misalnya tidak mengikuti pelajaran selama 1 jam itu tidak dianggap hadir. Tapi untuk hari ini, khusus untuk hari ini yang mengikuti walaupun terlambat dihitung hadir. Boleh gitu Terima aja. kasih. Karena ini kan baru pertama juga ya buat mereka ya. Iya. Mungkin nanti di grup dijelaskan proses seperti apa gitu. Nanti juga mungkin saya sampaikan di grup terkait dengan diskusi dan lain-lain yang belum pernah. Saya baru tahu kalau ada dari Manado dan dari Pokjar yang lain. Kalau yang sudah dari Taiwan kan sudah tahu ya, sudah paham dengan kebiasaan saya gitu kan istilahnya. Tapi nanti kalau ada dari Pokjar yang lain, biar nanti juga saya sampaikan aturan yang lebih lagi. Dan juga nanti saya upload video ini biar nanti biar bisa mereka paham lagi. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita tutup dulu hari ini gitu ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih untuk semuanya dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama. Bye-bye. Bye-bye. Izin keluar, Pak. Yo, sama-sama.